Matamu, matamu kulai jatuh cinta ku melihat. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiania Daisy dengan NTM 244200022, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, yang akan mempresentasikan judul makalah hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain, mata kuliah psikologi dakwah. Dakwah merupakan kegiatan fundamental Islam di mana dakwah ini merupakan upaya mengajak manusia pada jalan kebaikan dan juga mencegah ke jalan kemungkaran. Dakwah ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Namun, keberhasilan dakwah ini tergantung metode penyampaian yang tepat sasaran seperti itu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Gimana sih hubungan dan juga integrasi psikologi dakwah dengan psikologi Islam, dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu dakwah, dan juga dengan psikologi Islam. Ada hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sebagai teknik untuk menyampaikan pesan secara persuasi atau membujuk secara halus kepada mad'u, sedangkan psikologi dakwah perannya untuk memastikan pesan Islam yang disampaikan itu dapat disampaikan secara patos, logos, dan juga etos atau sesuai dengan hikmah. Maksudnya apa? Ilmu komunikasi dalam psikologi dakwah ini itu sebagai teknik cara penyampaian dakwah itu tuh sebaiknya yang dilakukan itu seperti apa, supaya pesan dakwah yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan patos, logos, dan juga etos atau sesuai dengan proses hikmah itu sendiri. Kemudian ada yang B, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi sebagai kamus besar tentang manusia, berpikir, tingkah laku, dan juga merasakan. Sedangkan psikologi dakwah itu sebagai pesan atau yang menggunakan kamus. Jika diibaratkan kamus ini adalah psikologi Islam. Sedangkan saya sebagai penggunanya ini adalah psikologi dakwahnya. Kemudian yang ketiga atau yang C, gini apa gini sih? Yaitulah ada hubungan psikologi dakwah dengan ilmu dakwah. Secara umum, ilmu dakwah ini adalah disiplin ilmu yang mengajak manusia untuk ke jalan yang benar seperti itu. Di dalam ilmu dakwah ini terdapat mandah atau pesan yang disampaikan dalam proses dakwah itu. Kemudian ada thoriqoh atau cara penyampaian pesan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada mad'u atau audiens atau orang yang didakwahi. Kemudian ada dai atau seseorang yang menyampaikan pesan dakwah itu terhadap mad'u. Kemudian selanjutnya ada yang D, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi Islam. Psikologi dakwah itu yang melatar belakangi manusia terkait dengan berdakwah. Sedangkan psikologi Islam yang meneliti sudah sejauh mana pengaruh keyakinan seseorang terhadap tingkah dan juga perilakunya. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi Islam ini terletak di landasan atau sumber yang digunakan, yakni ada Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Psikologi dakwah adalah ilmu yang interdisipliner atau vital, bertindak sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif keagamaan atau ilmu dakwah dengan realitas kejiwaan manusia atau ilmu psikologi melalui proses penyampaian yang efektif atau ilmu komunikasi. Hubungan ini itu sifatnya
timbal balik, dan juga integratif. Psikologi dakwah nggak bisa nih bekerja tanpa kerangka ajaran Islam atau ilmu dakwah dan tanpa analisis tingkah laku, ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Keberadaan ilmu ini sangat krusial dalam konteks modern untuk memastikan dakwah yang dilakukan itu bisa tersampaikan secara bijaksana, persuasif, dan juga yang paling penting itu tepat sasaran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain, di mana ilmu lain ini tadi mencakup ada ilmu komunikasi, ada ilmu psikologi, ada ilmu dakwah, dan juga ada psikologi Islam, di mana 4 hal yang berkaitan dengan psikologi dakwah ini itu saling berkaitan. Supaya apa? Supaya dakwah yang disampaikan oleh dai itu dapat tersampaikan, yang sudah saya sampaikan di kesimpulan tadi, dapat tersampaikan dengan persuasif dan juga tepat sasaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesempurnaan cinta itu milik lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya itu landasan yang bahasanya itu ya nggak nyasar lah ya kayak gitu.